Maka untuk mencari pemimpin, pemimpin rumah tangga, pemimpin desa, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin negeri, yang pertama Allah di atas segalanya. Yang enggak setuju angkat tangan. Ibu mau cari calon mantu, apanya yang pertama dilihat? Jangan lihat mobilnya, boleh jadi kredit. Dari mana kita tahu? Dari klaksonnya, kredit. Jangan lihat rumahnya, boleh jadi ngutang. Jangan lihat gantengnya, karena kalau dia sudah tua. Tapi pandanglah nomor satu, Allah di atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita bersama Bung Kameramen yang terus semangat berpikir ke depan. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Bung Alfian, semoga Bung Alfian tetap bahagia, membersamai umat Bung Alfian. Kalau kalau Bung Alfian punya pendidikan politik, Pak Ep punya kecerdasan politik. Tujuannya sama. Nah Bung Alfian, ini ada berita dari Ustadz Abdul Somad nih Bung Alfian. Saya bacakan, Independen Survei Indonesia, kandidat atau nama calon gubernur Riau yang muncul oleh isu atau obrolan di tengah masyarakat pasca Pileg. Nah ini Ustadz Abdul Somad ranking 1 nih Bung Alfian. Yang ingin saya tanyakan kepada Bung Alfian adalah, apa respon Bung Alfian, sahabat Bung Alfian, Ustadz Abdul Somad masuk dalam bursa ini? Nah yang kedua, saya membaca banyak komentar Bung Alfian yang nadanya itu senada lah, bisa dibilang, jangan mau Ustadz, politik tuh kotor, nanti Ustadz berubah jadi begini, begini, dan begitu. Nah ini kan mungkin juga akan mempengaruhi Ustadz Abdul Somad nih Bung Alfian. Nah tapi kan kita belum pernah nih Bung Alfian punya gubernur atau pejabat publik yang ulamanya moncer kayak gini nih, yang jamaahnya jutaan lah kira-kira. Gimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebuah katakanlah survei independen yang tentu kita berharap survei tersebut bisa ada semacam pembanding yang merupakan survei juga dalam artian yang lebih serius, karena ini kan muncul tek sontak gitu kan, kita tidak punya pengetahuan. Dan dari saya sebagai orang yang lama berpolitik dalam bentuk praktek politik, praktis politik, politik praktis, dan politik keumatan dan politik strategis keumatan, saya mendukung Ustadz Abdul Somad untuk mempersiapkan diri untuk jadi gubernur. Pengertiannya tentu dukungan dalam konteks yang komprehensif, dan kepada yang nyinyir dengan pendapat-pendapat yang reaktif antipati, saya hanya ingin mengingatkan, kita selalu mengeluhkan ingin solusi, tetapi ketika ada orang yang mungkin dan punya potensi untuk memberi solusi itu, kita malah tidak memperbolehkan dia untuk berperan. Itu mungkin bagian pertama. Yang kedua, mungkin Ustadz Abdul Somad berkenan kalau memang nanti antum sampai pada posisi punya atensi positif, antum punya kecenderungan, ya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, dukung Ustadz Abdul Somad bukan hanya dengan euforia, dukung dengan suara, dukung dengan kalau memang nanti mengambil pola independen, KTP itu harus menjadi sesuatu yang disiapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan batas-batas yang ditentukan oleh KPUD dengan peraturan utama dari KPU Pusat. Yang kedua, yang berhubungan dengan pendanaan, itu harus ada tim yang memang membicarakan itu dengan satu kata kunci, tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan untuk memenangkan pasangan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, apabila melalui partai-partai, saya hanya berpesan, pastikan tidak maju di partai merah. Jadi kalaupun mau maju silakan di koalisi partai non merah. Karena ini adalah alarm negeri kita ketika kita sudah berada di sebuah formula
sekularisme yang begitu berat, jangan lagi ditambah dengan sekularisme plus komunisme yang sangat kecenderungan itu. Jadi intinya Bung Kameramen, saya mendukung penuh dengan pengalaman empiris, dengan kesadaran, dengan kesiapan untuk ikut memberikan cawe-cawe positif ya, untuk memberikan cawe-cawe dalam artian Ustaz Abdul Somad, saya nyatakan, Anda menyatakan ya saja, kemudian orang-orang yang membuat survei itu juga bertanggung jawab, jangan hanya iseng-iseng. Makanya saya bilang setelah ini harus diadakan lagi survei yang serius, dalam artian ya bahwa nanti ada yang membiayai, iya, tetapi jangan surveinya belum dilakukan tapi hasilnya sudah diumumkan. Itu kan kebiasaan kita selama ini begitu, sehingga hasilnya seperti yang kita dapatkan dalam bentuk-bentuk yang sudah kita persoalkan di MK dengan anti klimaks kemarin. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau secara usia Ustaz Abdul Somad sudah 46 tahun, sudah inilah ya, di usia yang pas lah kalau buat jadi gubernur. Nah tapi Bung Alfian, lagi-lagi tentu mungkin menurut saya ini adalah narasi musuh Bung Alfian. Jadi kayak misalkan ada komentar tombol ya, jadi kayak di Instagram gitu lah ya, tombol Ustadz tetap stay jadi ulama. Jadi kesannya kalau ulama jadi gubernur resign gitu Bung Alfian dari ulama. Kalau ulama jadi gubernur atau jadi pejabat kesannya jadi resign. Nah kemudian ada lagi kalimat jadi Ustadz aja biar terus bersiar seluruh Indonesia, kalau jadi presiden baru setuju. Nah jadi Bung Alfian, apakah ini keberhasilan musuh Bung Alfian akhirnya membuat masyarakat itu memisahkan antara agama dengan politik Bung Alfian? Kan akhirnya ya kalau menurut saya Ustadz Abdul Somad memposting ini juga tes aja Bung Alfian, test of water, atau minimal bikin deg-degan calon lain Bung Alfian. Jelas tanggal 5 Mei itu kan pendaftaran permulaan ya. Iya. Dan buat sahabat saya, buat guru saya, buat teman yang punya peran amar ma'ruf nahi mungkar dalam peran-peran dakwah yang dilakukan, maka kepada Ustadz Abdul Somad saya berharap kalau memang ini dilakukan survei yang lebih serius. Kalau ini kan saya mendadak nih dengernya nih, ya rasanya kok ya harus terbuka. Survei serius itu dia diketahui nama lembaganya dan diketahui siapa pembiayanya, itu harus, itu namanya fair. Itu kan yang sempat ditanyakan di saat sedang MK dan nggak mau dijawab. Itu berarti ada sesuatu. Kalau orang sudah tidak berani transparan untuk sebuah mekanisme proses kerja yang menghasilkan sebuah output, berarti ada sesuatu yang di belakang itu punya etikat tidak baik. Itu mungkin perlu diketahui. Nah, soal rencana jahat musuh ya, namanya logika sederhananya Bung Kameramen. Yang namanya musuh pasti rencananya jahat. Kan gitu logikanya. Masa musuh berencanakan baik sama kita, kan nggak gitu. Maksudnya ya? Masuk dalam alam bawah sadar masyarakat Bung Alfian. Iya paham. Yang saya maksud adalah bahwa pandangan-pandangan apolitis, skeptis, antipati itu, ya itulah yang saya sering tuliskan dalam bahasan saya tentang perang pemikiran. Perang pemikiran adalah sebuah serangan dari musuh Islam secara halus maupun terang-terangan yang melumpuhkan. Jadi kita ini kalau dalam pandangan-pandangan politik kan ya diantaranya politik lah. Iya. Jangan berpolitik, jangan berjihad. Nah, apalagi nanti kalau kita teruskan tidak poligami ajaran Islam tapi nggak boleh dipraktekkan. Itu kan contoh-contoh yang gampang disebut ya, dalam artian termasuk lagi misalnya pola hidup dengan pola ribawi, ya kan? Kita menyadari bahwa riba itu hukuman terkecilnya saja ya, sanksi hukumnya itu atau derajat kesalahan itu seperti orang berhubungan dengan ibu kandungnya sendiri. Itu saja orang kalau ke bank masih nanya mana bunganya paling besar. Itu kan juga satu situasi bahwa memang kita masih jauh daripada kesadaran hidup bersama Islam. Jadi kata kuncinya buat semua masyarakat, ikuti arahan dari Ustadz Saifullah Fatah dengan kecerdasan politik, dan kami dengan dibacain berita bahwa nanti ada program pendidikan politik Islam yang mungkin akan bergerak terus sampai nanti ke Riau dan juga tentu ke seluruh Indonesia pastinya. Dan selebihnya untuk Ustadz Abdul Somad bersiap untuk menjadi gubernur atau terus berperan sebagai ulama, bukan karena diojok-ojok oleh netizen, tapi karena adanya surok dengan keluarga, surok dengan istikharah ya, istikharah pribadi,
dan juga berbicara dengan tokoh-tokoh. Dan saya percaya kalau Ustadz Abdul Somad maju, kita akan punya cerita seperti Sumatera Barat. Sumatera Barat, orang bisa menutup semua Indomaret dan Alfamart secara resmi, Bung Kameramen. Jadi ada SK-nya. Ya, jangan seperti tahu-tahu orang pedagang Madura nggak boleh buka 24 jam. Nah, ya, jadi pemerintah, kementerian lebih mengikuti kemauan orang-orang Cina, orang-orang pengusaha-pengusaha begitu. Sekian yang kita bicarakan, Ustadz Abdul Somad. Semoga untuk kali ini, yes, Anda maju dan Anda jadi. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.